Ketika banjir datang, anak-anak menjadi salah satu kelompok yang memiliki kerentanan paling tinggi. Mengapa demikian? Dalam kondisi bencana, anak-anak seringkali dihadapkan pada situasi dan kondisi yang minim terhadap akses informasi, sehingga anak-anak menjadi kurang siap dalam menghadapi ancaman bencana, banjir maupun longsor. Apa saja resikonya? Pertama, kehilangan tempat tinggal dan juga minimnya akses terhadap makanan dan air bersih yang cukup bisa membuat anak-anak terganggu perkembangan dan juga pertumbuhannya. Kedua, arus air yang membahayakan. Berenang di sungai memang asik ya Bapak Ibu, tapi harus hati-hati. Arus sungai yang biasanya aman-aman saja bisa berubah menjadi kencang. Kita sebagai orang tua harus terus mengawasi anak-anak kita. Bayangkan, jika arus airnya besar, anak-anak kita bisa hanyut terbawa. Resiko ini juga tidak hanya ada pada anak-anak, tapi juga kita sebagai orang dewasa. Jadi kita semua harus tetap berhati-hati. Dan ingat juga bahwa kita jangan pernah terpisah dengan anak-anak. Ketiga, anak-anak juga rentan mengalami gangguan psikologis. Cemas, stres, sedih yang berlebihan karena terpisah dari orang tua, kehilangan teman bermain, sampai tidak punya tempat berlindung membuat psikologis anak menjadi tidak stabil. Yang keempat, anak-anak rentan terhadap kekerasan fisik maupun mental. Meninggalkan anak tanpa diawasi orang tua atau membiarkan mereka sendirian di tengah banjir meningkatkan kerentanan mereka bertemu dengan orang asing yang mungkin saja memiliki niat kurang baik. Maka, upayakan anak masih dalam batasan pengawasan orang tua. Jika banjir dan longsor terjadi, anak sangat mungkin terpisah dengan orang tuanya. Untuk meminimalisir resiko ini, ajarkanlah beberapa hal ini pada anak kita. Yang pertama, latihlah anak kita mengenal nama mereka sendiri, nama orang tua, alamat rumah, serta nomor telepon. Hal sederhana ini sangat membantu ketika proses evakuasi dan saat mereka terpisah dari orang tua, serta memudahkan tim evakuasi untuk bisa melakukan pendataan dan mempertemukan mereka kembali dengan orang tuanya. Yang kedua, Bapak Ibu bisa menyiapkan dokumen berisi data diri anak dan keluarga yang ringkas dan bisa dibawa kemana-mana. Pastikan dokumen terlindungi dan tidak hancur ketika terkena air. Bisa dengan dilaminasi atau dimasukkan dalam plastik. Yang ketiga, ajarkan anak untuk mengenali dan mengingat jalur evakuasi yang ada di sekitar rumah. Persiapkan anak sejak dini tentang rute yang harus diambil ketika terjadi bencana. Pelajari tentang lokasi tempat berteduh atau posko pengungsian yang berada di sekitar jalur evakuasi. Yang tidak kalah penting, kenalkan anak pada tas siaga bencana. Apa itu tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang berisi perlengkapan yang diperlukan untuk bertahan hidup saat darurat. Isinya adalah air minum, makanan, obat, pakaian cadangan, alat komunikasi, dan alat pertolongan pertama. Tas siaga bencana ini juga membuat anak-anak lebih siap dan percaya diri dalam menghadapi situasi darurat. Yang terakhir, anak-anak juga harus diajarkan cara untuk menyelamatkan diri saat bencana, seperti menjauhi air yang mengalir, membawa tas siaga bencana, dan ajarkan untuk mengetahui tanda-tanda seperti sirene bahaya atau getaran benda-benda di sekitar. Kita sebagai orang yang paling dekat dengan anak-anak harus mampu menjadi tempat berlindung yang nyaman bagi mereka. Bapak Ibu jangan sampai lalai ya, agar anak kita terhindar dari risiko kerentanan saat terjadi bencana banjir. Salam tangguh!